Kemudian Sing, siapa kau? Berani menghadang perjalanan kami. Dari sikapmu, kau pasti mempunyai niat jahat. Kalian memang manusia-manusia yang tanggap. Oleh karena itu, kalian harus cepat menyingkir dari tempat ini dan tinggalkan tandu beserta isinya di sini. Dan ayo keluar sih, jangan turun dari tandu. Kami tidak membawa barang berharga. Harap kau segera menyingkir. Biarkan kami melanjutkan perjalanan. Yang kalian bawa dalam tandu itu sudah melebihi dari barang berharga apapun. Kalau kalian ingin selamat, lekas tinggalkan tandu dan isinya di sini bersamaku. Bajingan, jangan harap keinginanmu bisa tercapai. Tengah hilang, bawa tandu ini pergi. Kami akan menghadang bajingan keparat ini. Ya! Kenapa kau takut kepada aku, Manis? Namamu Galuwarsi, bukan? Putri Bupati Sentot Sastra dari Kaliurang. Ayahku akan menghukummu. Siapa kau? Orang-orang memberi aku gelar pendekar pemetik bunga. Wirapati pendekar pemetik bunga. Tepat sekali. Memang aku suka dengan bunga-bunga yang masih segar. Seperti dirimu ini. Dua tahun dilepas pergi, 2 tahun turun gunung, 2 tahun berbuat keji, 2 tahun tak tahu diuntung, 5 tahun belajar percuma, 5 tahun dididik tiada guna. Kehancuran di mana-mana, pembunuhan di mana-mana. Semua karena buta hati dan buta mata. Semua karena buta rasa.
Percuma bagusnya gunung, percuma tingginya gunung, kalau meletus bencana di mana-mana. Anak manusia lupa daratan, anak manusia melakukan kejahatan. Apakah selusin nyawa di badan? Apakah ilmu setinggi awan? Guru, Guru, selama ini aku dikenal sebagai tokoh silat golongan putih yang mengutamakan ilmu untuk berbuat kebaikan. Welas asih, dunia persilatan menghormati aku. Tapi kini apa? Dari 8 penjuru angin, sumpah serapah dan umpat kutuk dilontarkan kepadaku. Keningku dicoret oleh rasa malu yang tiada terkira. Itu semua adalah akibat perbuatanmu yang bejat, Wirapati. Perbuatan terkutukmu. rupanya guru telah termakan oleh segala fitnah yang dilontarkan dari manusia-manusia yang racun. 5 tahun guru mendidik dan menggembleng saya. Setelah saya turun gunung, tidak mungkin saya akan berbuat satu kekotoran yang dapat mencemarkan nama baik guru. Justru saya malah melintang di dalam dunia persilatan untuk menumpas segala kejahatan. Itu semua aku lakukan demi nama baik guru. Saya mohon guru tidak termakan oleh fitnah-fitnah itu. Kau yang difitnah atau kau yang memfitnah, Wirapati? Gadis ini cukup untuk menjadi bukti. Guru salah menduga. Gadis cantik itu adalah putri Bupati Sentot Sastra dari Kaliurang, yang tadi kuselamatkan dari cengkraman tangan-tangan para bajingan. Kalau kau memang benar mau menolongnya, kenapa tidak kau antarkan dia baik-baik pada orang tuanya? Dan kenapa kau bawa dia ke pondokmu dalam keadaan tertotok? Kau memang licik, memutarbalikkan kenyataan untuk menutupi kebejatanmu. Guru, tidak perlu berlutut, Wirapati. Kau bukan muridku lagi. Kejahatanmu laksana laut yang tidak bertepi, dan dosa-dosamu sudah tidak tertakar lagi. Berdiri. Katakan cepat, cara mati bagaimana yang kau inginkan? Guru, Aku bukan gurumu. jadi guru benar-benar ingin membunuh saya. Sudah menjadi kewajibanku untuk melenyapkan kejahatan dari muka bumi ini. Begawan Citra Karsa,
Hentikan seranganmu ini. Sebelum bajingan terkutuk seperti dirimu kulenyapkan, aku tidak akan tinggal diam. Baik, kalau itu keinginanmu. Sampai 1000 jurus pun akan kulayani. Kau menghinaku, Wirapati! Keris Pancasoka. Untuk menghadapi keris Pancasoka, terpaksa aku menggunakan senjata pemberianmu ini. Murid durhaka kamu! Racun sari bunga merah itu sebentar lagi akan melumpuhkan sekujur tubuhmu. Seharusnya rombongan Galuhwardja sudah tiba kembali. Jarak antara Kali Uran dan Kali Progowetan tidak terlalu jauh. Kang Mas, apa yang terjadi pada anak kita, Kang Mas? Aku sudah mengutus Darja Kumara untuk menyusul rombongan itu. Kita tunggu saja. Bagaimana kabarnya? Kang Mas, Galuhwardja anak kita satu-satunya.
Bagaimana kalau terjadi apa-apa atas dirinya? Sembah hamba Gusti. Gimana kalau Warsi? Mengapa kau kembali sendirian? Apa yang terjadi? Ampun Gusti. Saya menemukan Tegal Ireng serta pengawal yang lain sudah tewas di tengah perjalanan. Sedangkan Den Ayu Galuwarsi tidak berhasil ditemukan. Kang Mas, di mana anak kita, Kang Mas? Setauku, sekitar perjalanan antara Kali Urang dan Kali Progowetan tidak ada gerombolan perampok. Lalu siapa yang menewaskan anak buahku dan yang menculik anakku? Hei, Gajah Kumara, kau pimpin 4 pengawalmu menuju ke arah Kali Progowetan. Sementara aku dengan 5 orang pengawal lainnya menuju ke arah barat. Baik, Gusti. Dan ingat, jangan kau kembali sebelum membekuk batang leher keparat itu. Faham? Baik, Gusti. Kalian bersiap-siap. Tunggu perintah. Baik, Gusti. Apakah aku berhadapan dengan Bupati Kaliurang, Sentot Sastra? Betul. Kau siapa? Siapapun diriku, kau tidak perlu tahu. Aku datang mengantarkan peti ini. Cegat muda itu. Apa isi peti itu? Lekas katakan. Gusti lihat saja sendiri. Pengawal, buka peti itu. Baik, Gusti. Galuwarsi. Nyai. Kang Mas, kenapa Galuwarsi, Kang? Siapa di dalam peti itu, Kang? Anak kita. Warsi. Warsi. Warsi telah meninggal, Kang. Warsi. Pengawal, tangkap pembunuh itu. Jangan biarkan dia lolos. Baik, Gusti. Jangan main-main sama golok ya.
Kau pakai untuk motong sapi ya? Sapi? Ya. Nih, salaman dulu. Nih. Ya. Nyai, jangan terlalu banyak bersedih. Pengawal, bawa ke ini masuk. Tunggu Gusti. Aku belum sempat kasih keterangan. Suruh anak buahmu berhenti. Pengawal, beri pelajaran sesuai dengan perbuatannya. Baik, Gusti. Kang Mas, kula badhe mlebet. Silakan. Dengar dulu penjelasanku Pak Bupati. Baik. Wah, sabar. Sabar. Kita bicara pakai mulut, jangan pakai keris. Jangan banyak bicara. Kau telah membunuh dan merusak kehormatan anakku. Apakah perbuatan terkutukmu ini patut kuampuni? Tobat. Aku datang ke sini justru mengantar mayat anakmu yang kutemukan di tepi hutan sana. Aku juga sudah capek-capek membuatkan peti untuknya. Malah aku dituduh jadi pembunuh, tukang perkosa segala. Kau tidak usah berpura-pura berbuat baik. Mencuci tangan. Bajingan. Wah. Kalau tahu aku bakal dituduh, aku tidak mau susah payah mengantar mayat anakmu datang ke sini. Aku tidak punya waktu untuk meladenimu. Terserah, kau mau percaya atau tidak. Tapi yang jelas, aku tidak membunuh anakmu. Jangan kabur, pembunuh terkutuk. Kalau aku mau kabur, itu sudah kulakukan sejak tadi. Kalau aku mau membunuhmu, itu semudah aku menarik napas. Kau lihat Pak Bupati, aku tidak sejahat yang kau duga. Buktinya, anak buahmu tidak sampai mati. Aku yakin sekarang. Pak Bupati yang baik, saya pergi ya. Tunggu. Kalau penjelasanmu memang benar, aku berterima kasih atas jasamu. Tidak perlu Pak Bupati, aku tidak mencari jasa. Setidaknya aku harus tahu namamu, anak muda. Apalah artinya sebuah nama Pak Bupati? Penting sekali artinya bagiku. Kalau tidak karena pertolonganmu, mungkin jenazah anakku sudah hancur dimakan binatang-binatang buas di hutan itu. Baiklah, kalau Pak Bupati memaksa saya, aku akan tunjukkan siapa diriku.
Pak Bupati yang baik, terimalah kris ini. Tapi ingat, jangan kau gunakan untuk menganiaya ya. Nih. Pendekar kapak maut naga geni 212. Hah? Kemana dia? Dia menghilang secepat kilat. Putri kita Ning Leswani sangat serasi dengan putra Raja Pangulo. Mereka benar-benar pasangan yang bahagia. Kang Mas, kalau begitu, besok kita bisa pulang ke desa kita dengan hati lega. Rana pasti bisa menjaga istrinya baik-baik. Benar, kita sudah seminggu di sini. Tidak terasa, waktu begitu cepat berlalu. Dinda, anak kita Rana sekarang sudah beristri. Sebentar lagi akan mempunyai anak. Dan kita akan menjadi kakek dan nenek. Putri Kilurah Lantas Madan, cantik dan jelita. Baik budi pekertinya, kita mendapatkan menantu yang baik, Kang Mas. Ya, untung tamu yang diundang banyak yang datang. Pesta kita tadi sangat meriah sekali. Semua memuji bahwa mereka pasangan yang amat serasi. Semoga mereka berdua bahagia selamanya. Ning Leswani, apa rencanamu untuk masa depan kita? Rencanaku sederhana saja, Kang Mas. Kita tinggal di desa. Di sana kita bertani, berternak, dan apa saja yang kita kerjakan. Apalagi kalau kita dikaruniai keturunan. Rasanya hidup kita lebih sempurna. Rencanamu mulia sekali, Dinda. Aku bangga mempunyai istri seperti kamu, Dinda. Benar apa yang Kang Mas ucapkan. Sungguh, semua itu tercurah dari hati nuraniku yang paling dalam. Dan malam ini merupakan malam pertama kita. Nilai cinta yang luhur akan kita abadikan. Kata-katamu sungguh indah, Kang Mas. Seindah harapanku. Iya. Sari madu cinta kita reguk bersama. Siapa kau? Berani masuk sini? Di mana ada wanita cantik, di situ aku akan datang. Tenang, Leswani. Kalau kau mau merampok, kau bisa ambil barang apa saja yang kau mau. Sayang, aku tidak tertarik dengan kekayaan. Aku ingin istrimu. Bajingan! Ada. Ya.
Memang aku akan pergi dari sini. Tapi bersamamu, Man. Ajar. Kamas! Jangan sentuh istriku! Hei, iblis! Jangan kau bawa istriku! Kau benar-benar keparat! Mengajar! Dia kini sudah menjadi milikku. Benar-benar iblis keparat! Jangan kau bawa kabur istriku! Kembalikan anakku. Kamas! 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 Membunuh! Wirapati, kau kaget atas kedatanganku. Lagi-lagi kau membuat keonaran. Pendekar bambu kuning. Perjalanan hidupmu hanya merusak ketentraman orang lain. Hatimu dipengaruhi nafsu angkara murka. Kau telah belajar ilmu setan. Kau benar, Situarenta. Hanya setan yang dapat mempengaruhi dan menaklukkan manusia. Ratusan hari turun gunung. Puluhan minggu mengarungi lembah dan bukit. Berbulan-bulan menyeberangi sungai, memasuki hutan belantara. Akhirnya kau ku ketemukan juga. Apakah kau masih ingat kebiadaban yang kau lakukan di desa Serintil beberapa bulan yang silam? 9 orang laki-laki tak berdosa telah kau bunuh. 2 di antaranya muridku. 4 orang gadis kau culik, kau perkosa, lalu kau bunuh secara sadis. Iya, aku masih ingat. Berapa kau dibayar oleh penduduk desa untuk mencariku? Orang tua. Aku sudah lama berniat turun gunung untuk menumpas semua kejahatanmu. Oh, ternyata yang hadir di hadapanku kini Datuk dari Gunung Bromo. Kalau kau sudah tahu siapa aku, lekas-lekaslah bertobat, bunuh dirimu, turunkan gadis itu. Baik.
Sekarang berlutut, minta ampun padaku dan bunuh dirimu sendiri. Meskipun ada 10 orang tua macam dirimu turun gunung mencariku, jangan harap aku berlutut dan minta ampun. Apalagi bunuh diri. Kau benar-benar jahanam terkutuk. Kematianmu seharusnya berkali-kali sesuai dengan dosa-dosa yang telah kau perbuat. Memang aku banyak berbuat dosa. Tapi bicara soal kematian, bukan di tanganmu. Kau ingin tahu ilmu setan yang kupelajari? Bunga yang kupetik ini kini akan kunikmati. Denana, kemari Den. Ning, Ning Leswani? Ning, Ning, Ning Leswani! Ning! Ning Leswani! Murid-muridku perguruan silat pensuci jagat. Dan kau, Wilarani,
20 tahun sudah berlalu. Rasanya waktu itu cepat sekali. Kalau tidak melihat muka-muka kita dan perubahan yang terjadi pada diri kita, rasanya 20 tahun itu baru kemarin saja. 20 tahun mendidikmu dan memberi banyak tugas padamu dengan hasil tidak mengecewakan. Sebagian cita-cita yang kita rintis sudah kelihatan hasilnya. Telah banyak golongan-golongan hitam dan penjahat-penjahat rimba hijau yang kita musnahkan. Cuma sayang, beberapa tokoh silat wanita hilang lenyap tanpa jejak. Entah mereka mati, entah sembunyi, atau bertapa mensucikan diri. Sinto Gendeng yang memiliki kesaktian luar biasa pun telah menghilang dari dunia persilatan. Walaupun begitu, cita-cita kita untuk menenteramkan dunia dan mensucikan jagat milik Tuhan ini harus tetap kita laksanakan. Beberapa tokoh silat wanita sudah sepakat dengan kita. Di antaranya Dewi Kerudung Biru dan Dewi Lembah Bulan Sabit. Jumlah pesilat wanita di dalam perguruan pensuci jagat ini sekarang cukup banyak. Separuh dari mereka adalah angkatan tua seperti dirimu. Dan separuhnya lagi adalah angkatan-angkatan muda dan murid-murid baru. Di antara semua muridku, kau yang paling tinggi ilmu silatnya. Kau harus membantu mendidik adik-adik seperguruanmu. Jika tiba saatnya, mereka harus disebar ke seluruh pelosok guna menjalankan tugas suci, cita-cita kita bersama. Saya siap melaksanakan tugas nenek. Hanya ada satu hal yang masih menjadi pertanyaan dalam diri saya. Aku tahu, tidak perlu kau katakan. Selama ini, kau hanya mengenalku dengan sebutan nenek. Tapi siapa diriku yang sebenarnya? Kalian semua tidak ada yang tahu. Namaku Supit Jagat. Nama itu bukan pemberian dari ayah atau ibuku, melainkan pemberian dari guruku sendiri. Nama Supit Jagat adalah nama guruku. Ketika beliau meninggal dunia, dia berpesan agar namanya itu kupakai sebagai namaku sendiri. Dan beliau juga berpesan agar kepada muridku juga nanti harus diturunkan nama tersebut. Karena kau muridku yang paling cerdas, rajin, patuh, serta paling tinggi ilmu silatnya, maka nama Supit Jagat ini kuwariskan kepadamu. Detik ini juga kau harus memakainya. Kau mengerti? Saya mengerti, nenek. Seikat sapu lidi ini bernama Sapu Jagat.
merupakan salah satu senjata pusaka di antara senjata-senjata termasyhur di dunia persilatan. Warisan guruku ini kuwariskan kepadamu sekarang. Terimalah. Terima kasih, Nenek. Saya akan menjaga senjata ini seperti jiwa saya sendiri. Sekarang tutup kedua matamu. Nenek. Nenek. Bebaskan gadis itu. Beri pelajaran. Peringatkan sekali lagi kalian untuk bertobat. Cepat, pergi dari sini. Jangan menggurui.
Jangan takut. Aku telah menyelamatkanmu. Terima kasih. Wilarani, perlu diingat selagi kita masih hidup, bahwa manusia itu masih dipengaruhi nafsu angkara murka untuk menundukkan lawan jenisnya, baik itu secara kekerasan maupun dengan bujuk rayu. Oleh sebab itu, kita sebagai wanita perlu mempersiapkan diri untuk menjaga semua kemungkinan-kemungkinan itu. Dasar utama untuk melawan dari nafsu angkara murka itu ialah keyakinan dan persiapan diri. Wilarani, mulai sekarang kau kuangkat sebagai murid perguruan silat pensuci jagat. Baik, Guru. Saya bersedia. Kau akan kulatih ilmu bela diri dan petuah-petuah yang diperlukan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Wasiat ini baru boleh dibaca besok tengah hari tepat. Murid ke-1, harap bacakan wasiat peninggalan Ayang Guru. Baik, Guru. Muridku sekalian, jika kalian mendengar surat ini dibacakan, berarti aku sudah tidak ada di dunia ini lagi. Sudah kembali kepada Tuhan yang menciptakan kita semua. Kalian harus tetap melanjutkan cita-cita kita yang luhur untuk menenteramkan dunia ini dari segala malapetaka yang dibuat oleh kaum laki-laki. Meskipun aku sudah tidak ada, kerukunan serta persatuan itu harus kalian pupuk terus. Jika kalian terpecah belah dan berselisih paham, berarti hancurnya cita-cita yang hendak kita laksanakan. Namaku adalah Supit Jagat. Nama ini kuwariskan kepada muridku Wilarani. Dan hari ini pula kuresmikan pengangkatannya sebagai Supit Jagat II, ketua kalian yang baru. Kalian harus bisa bekerja sama dengan ketua baru serta mematuhi segala perintah dan petunjuknya. Kami siap, Guru.
Laki-laki? Ya, aku laki-laki. Pasangannya, kamu kan perempuan. Laki-laki. Diam semua. Diam di tempatmu. Jangan sembarangan memasuki tempat suci ini. Laki-laki dilarang menginjakan kakinya di sini. Cepat, buntungi sendiri kedua kakimu yang berdosa itu. Oh, ini kakiku. Aku mau melangkah kemana saja. Terserah. Itu kemauanku sendiri. Kenapa harus kubuntungi? Gara-gara menginjak tempat ini. Jangan banyak bicara. Katakan saja, apa maksud kedatanganmu? Tenanglah. Aku datang ke sini dengan maksud persahabatan. Tidak kusangka, murid-murid perguruan pensuci jagat, muda-muda dan cantik-cantik. Tapi sayang, kecantikan wanita tidak bisa disembunyikan, tidak bisa dikurung. Pemuda kurang ajar. Mulutmu pantas disumbat dengan ujung pedangku. Sabar. Harap bicara yang sopan dan jelas. Aku sudah bilang, kecantikan tidak bisa disembunyikan. Tidak bisa dibendung oleh tembok setinggi apapun. Kecantikan sebagian besar murid-murid di sini sudah didengar oleh tokoh-tokoh dunia persilatan. Tidak terkecuali telah sampai ke telinga tokoh golongan hitam yang bergelar pendekar pemetik bunga. Kali waktu, mungkin dia datang ke sini. Kalian tentu sudah mendengar manusia macam apa orang itu, Ketua Supit Jagat. Aku mendengar kabar manusia terkutuk itu akhir-akhir ini berada di sekitar bukit ini. Aku khawatir dia akan mendatangi perguruan ini dengan maksud yang terkutuk. Ketua, hatiku curiga pada pemuda ini. Jangan-jangan dia sendiri pendekar terkutuk itu. Memang sifat perempuan selalu curiga, apalagi usianya semakin bertambah. Mulutmu benar-benar lancang. Kau datang tanpa permisi, bicara seenaknya. Tentu saja kami curiga. Jadi kalian tidak percaya pendekar pemetik bunga akan mendatangi tempat ini? Dia boleh muncul di sini, tapi jangan harap bisa berbuat seenaknya. Nama perguruan pensuci jagat memang sudah dikenal dalam dunia persilatan. Ketuanya Supit Jagat, sakti luar biasa. Tapi pendekar pemetik bunga tidak bisa kalian anggap enteng. Kalian bukan tandingannya. Kau amat meremehkan kami. Kau tidak apa-apa? Tidak.
Lain kali, pusatkan pikiranmu pada jari tangan yang memegang senjata. Jangan terpecah karena rasa hawa nafsumu. Pemuda. Iya! Ketua, lihat ini. Pemuda itu bernama Wiro Sableng, pendekar kapak maut naga geni 212. Dia adalah murid Eyang Sinto Gendeng di puncak Gunung Gede. Beliau adalah sahabat guru kita. Kalau begitu, keterangan yang diberikannya bukan omong kosong belaka. Sayang, kita tidak bisa berbicara lebih lanjut. Sikapnya kurang ajar dan aneh. Dia tidak mau mengatakan siapakah dirinya. Sehingga timbul kecurigaan di pihak kita. Pemuda itu tidak berbeda dengan gurunya, Sinting dan Edan. Kedua-duanya sama-sama tidak suka memamerkan nama. Ketua, sebaiknya kita segera bersiap siaga untuk menghadapi segala kemungkinan atas kedatangan pendekar pemetik bunga. Ya, murid ke-1, kau atur semuanya, perketat penjagaan, tambah alat-alat rahasia di sekitar tembok dan pintu gerbang. Kami siap, Ketua. Ketua memerintahkan kita agar bersiap siaga. Menurut kabar, sepak terjang pendekar pemetik bunga sangat ganas dan keji. Ilmunya pun sangat tinggi. Kak, saya jadi khawatir kalau dia benar-benar datang ke sini. Jangan khawatir. Kepandaian ketua kita yang baru ini sangat hebat. Bajingan itu harus berpikir 2 kali sebelum berani muncul ke sini. Sayang, Wiro tidak ada di sini. Kalau ada dia, ya, tapi laki-laki tidak boleh masuk ke sini. Nah, kau tidak bisa melupakan dia, kan? Hus, kalau terdengar ketua, aku bisa dihukum. Lagi pula, untuk apa aku memikirkan dia? Kenal juga tidak, datang dan pergi begitu saja. Ayo.
Aku tadi mendengar jeritan dari arah dapur. Mari kita periksa. Semua harus waspada ya. Ada laki-laki! Laki-laki di dalam! Tidak ada siapa-siapa di dapur. Ayo kita menghadap ketua. Kau kenal laki-laki itu? Siapa dia? Lekas, jawab pertanyaan ketua. Siapa laki-laki itu? Dia Wiro Sableng. Wiro Sableng? Kalian tidak salah kalau dia Wiro Sableng. Tidak salah, Ketua. Saya ingat benar wajahnya. Dia cukup tampan. Ampuni kami, ketua. Kami tidak berdaya menghadapinya. Kami ditotok dengan ubi rebus. Ilmu yang kuturunkan padamu masih belum selesai sekarang. 5 tahun lagi kamu baru boleh meninggalkan gua Melabakan ini. Saya mengerti, Empu. Tapi setelah saya mendengar berita dari orang-orang desa yang datang ke sini kemarin, saya memutuskan untuk turun gunung sekarang. Empu tentu mengerti perasaan saya. Aku tidak mengajarkan kau menangis sekarang. Aku mengajarkan kau ilmu silat, ilmu kesaktian, ilmu menguatkan jiwa lahir dan batin, bukan ilmu menangis. Saya tahu, Empu. Tapi harap Empu maklum. Ayah saya dibunuh. Ibu saya, adik saya diperkosa, lalu dibunuh. Sanggupkah saya menghadapi semua ini tanpa air mata?
Empu, saya minta izin untuk meninggalkan pertapaan ini, untuk mencari manusia biadab itu. Sekalipun kau dapat menemukan manusia itu, belum tentu engkau dapat membalaskan dendam kesumatmu. Saya tahu ilmu bajingan itu luar biasa sakti. Tapi demi menuntut kebenaran, demi arwah orang tua dan adik saya, dengan restu empu dan pertolongan Tuhan, saya yakin akan dapat menghadapinya. Benda ini kuserahkan padamu sekarang. Terima kasih, Empu. Tetapi ingat, jangan sekali-kali kau pergunakan selagi engkau masih mampu mempertahankan diri. Empu Tumapel. Menurut orang-orang desa, bajingan terkutuk itu masih muda, rambut panjang, tampan. Jangan-jangan dia itu bunga. Jangan main-main. Wah, kepalaku bisa remuk. Wah, 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 wah. Aku memang ingin menghancurkan keluargamu itu. Hai gadis galak, rupanya kau sungguh-sungguh ingin membunuhku ya? Kau memang pemuda yang kucari. Emangnya kau mau apa? Kenapa kau nekat sekali ingin membunuhku? Kau pendekar terkutuk telah membunuh keluargaku. Hai gadis Pinang, dengar. Aku bukan pendekar terkutuk.
Kenapa kau menyerangku mati-matian? Memang kau harus mati, baru aku puas. Senjatamu ada di tanganku. Hah? Kau tidak akan bisa menyerangku lagi. Dasar pendekar sableng. Sableng? Betul, betul. Itu memang julukanku. Makanya jadi wanita jangan galak-galak. Nanti jadi perawan tua loh. Lepaskan. Benar? Hai gadis galak, katakan pada gurumu, aku mau pesan senjata seperti ini, tapi sebesar biangnya duren, ya. Sekarang kau diam saja di sini, jadi hantu danau, ya. Cucu duren ini biar ku pinjam dulu, ya. Awas kamu sableng. Kurang ajar. Kurang ajar. Kembalikan senjataku. Kalau kau tidak mau bicara baik-baik dan masih menyerangku secara membabi buta, aku akan kabur dari sini. Senjatamu ini akan kubawa. Jangan kabur. Rupanya kau keras kepala ya? Hah? Hah? Cantik dan menarik. Kau bilang aku pendekar pemetik bunga. Tentu kau tahu apa yang akan kulakukan pada dirimu. Jangan terkutuk. Kalau berani, lepaskan totokanmu. Kita bertarung sampai mati. Apa? Bertarung sampai mati? Sabar, gadis manis. Kalau kau marah begitu, parasmu semakin cantik. Kembalikan senjataku. Oh, tidak. Tidak. Aku kenal senjata ini. Rantai petaka bumi milik Empu Tumapel. Hei, ada hubungan apa kau dengan Empu Tumapel di Gua Belabakan? Empu Tumapel guruku. Lepaskan totokanmu. Pantas kau galak dan berani. Gurumu termasuk tokoh golongan putih yang disegani. Hei, dengar gadis galak. Kau keliru menuduh aku sebagai pendekar pemetik bunga. Justru aku sedang mencari manusia bejat semacam itu. Bohong! Terserah. Kau mau percaya atau tidak, aku tidak punya waktu untuk melayanimu. Pertumpahan darah akan segera terjadi di perguruan pensuci jagat. Aku tidak boleh terlambat.
Lepaskan dulu totokanmu. Berjanji dulu, kau tidak akan menyerangku secara membabi buta. Lepaskan, cepat. Berjanji dulu. Cepat, lepaskan. Tidak. Sebelum kau ucapkan janji, aku tidak akan melepaskan totokanku. Kalau kau masih marah, ya sudah. Tinggal saja sendiri di sini. Jadi hantu penunggu danau ini. Aku berjanji. Yang benar. Benar. Benar? Di mana pendekar terkutuk pemetik bunga itu? Tahu atau tidak, itu bukan urusanku. Aku juga punya urusan dengan manusia keparat itu. Oh, jadi kau mau ikut denganku? Seperjalanan? Jaga mulutmu. Jangan bicara seenaknya. Kalau kau tidak mau memberitahu, aku bisa mencarinya sendiri. Ya sudah, kau cari saja sendiri. Hei, tunggu! 3, 2, 1. Ayah, ikutin orang sableng. Jangan marah. Aku cuma bercanda. Aku lapar. Kau tentu juga lapar ya? Ayo kita cari makan. Ayo. Kau mau beku kedinginan? Atau duduk di sini dekat api? Sudah seharian kau tidak makan. Singkong ini dapat mengusir rasa laparmu itu. Ayo makan. Makan. Aku tidak lapar.
Aku makan saja sendiri. Benar, tidak mau makan. Ya sudah. Awas loh, di daerah sini banyak ular. Duduk saja di sini. Api dapat mengusir datangan ular. Iya kan? Nah, apa ku bilang? Itu baru anak ular yang muncul. Belum lagi bapaknya. Aku mau tidur. Kau mau tidur atau tidak? Terserah. Sampleng. Udah kenyang, langsung molor. Ibu, Bu, Kau tak perlu takut, anak manis. Kau mengigau, memanggil-manggil nama ayahmu, ibumu, dan adikmu. Sehingga mengundang kedatangan ular itu. Sudahlah, jangan melamun.
Ayo kita lanjutkan perjalanan kita. Ternyata kau pemuda yang tidak tahu malu. Siapa kau? Kenapa berani masuk ke sini? Tempat ini terlarang bagi laki-laki. Kalian masih muda dan cantik. Cocok dengan seleraku. Sebaiknya kalian ikut denganku untuk mencari kesenangan dunia. Bajingan! Tempatmu adalah di neraka! Ini pasti perbuatan iblis pemetik bunga. Ternyata dia datang lebih dulu daripada kita. Sekar? 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 Terima kasih, Guru. Terima kasih, Guru. Siapa yang melakukan ini semua? Pemuda yang pernah kulihat dalam perjalanan tempo hari, Guru. Mungkin belum jauh dari sini. Ayo kita cari. Baik, Guru. Pendekar terkutuk. Hari ini ajalmu tiba.
Kau siapa, gadis manis? Daripada kau menginginkan nyawaku, lebih baik ku berikan cintaku kepadamu. Bagaimana? Setuju? Hanam. Bajingan itu harus menebus kematian murid-muridku. Dia juga harus membayar nyawa kedua orang tuaku dan adik perempuanku. Kenapa kalian berdua mesti bertengkar? Kalau kalian menerimaku secara baik-baik, aku akan membagikan cintaku kepada kalian berdua. Keparat! Jangan ikut campur! Ini urusanku. Sebaiknya kalian berunding dulu, baru menghadapi aku. Aku tidak akan lari. Kalau kalian ingin membalas dendam, aku pun juga siap untuk melayani. Lagi-lagi kau pemuda Sableng. Serahkan jahanam terkutuk itu kepadaku. Aku ingin menuntut balas atas kematian murid-muridku. Mereka tidak ada hubungan keturunan. Sedangkan aku harus mempertanggungjawabkan nyawa orang yang melahirkan aku dan darah dagingku. Kau hanya mempertanggungjawabkan beberapa nyawa. Sedangkan aku lebih dari itu. Baik, kalau tuntutanmu lebih mutlak, kau hadapi lebih dulu. Ini senjata atau tusuk sate ya? Aneh. Nih. Kalau kena mata, bisa buta juga nih. Tusuk sate bisa meledak juga ya? Selamat. Hai orang asing, baru saja bisa menangkap sapu lidi, kau sudah sombong. Rupanya kau ingin mencari perhatian pada mereka. Bodoh amat. Memangnya aku pikirin. Daripada ngurusin kalian berantem, mending aku tidur aja. Ternyata kau gagal. Sekarang senjataku yang akan berbicara. Ayo terus, Kar. Adem pakai senjata duren itu. Ayo, pukul. Boleh juga ya, senjata duren bisa nyedot racun. Ih. Cari pelenyap sukma,
Tidak tahu malu. Beraninya hanya dengan wanita. Pantas saja kelakuanmu seperti wanita. Wirapati tidak pernah takut dengan siapapun. Jaga dia. Kau mengatakan perilakuku seperti wanita. Kini kau akan menghadapi jurus wanita di mabuk cinta. Jurus apa itu? Aneh. Hah? Makanya jangan terlalu mabuk cinta, ah? Dengkul juga nih bisa kosong. Jatuhnya pun seloyongan. Kau hanya bisa melecehkan orang lain. Tapi sayang, kau tidak pernah merasakan nikmatnya dunia. Ayo, kita bermain-main lagi. Ayo. Tapi ingat, kali ini perhatikan jurusku. Kau mengatakan aku seperti wanita. Tapi ternyata
kau tidak sanggup melumpuhkan jurus-jurusku itu. Kau jangan bergembira dulu, Banci Apak. Aku belum mengaku kalah. Kalau kau masih mampu bertarung denganku, mari kita lanjutkan. Kita bertarung di atas kaktus itu. Aku siap menghadapimu. Ayo bangunlah. Mari kita lanjutkan permainan ini. Aku rasa dirimu masih mampu untuk melayani aku. Sebaiknya nyawamu akan kulunyapkan dengan segera. Bunga pengejar arwah. Hero, nyawamu tidak akan lama lagi. Eyang Guru. Eyang Guru. Eyang Guru. Sekalipun kau mengeluarkan kapal maut naga geni 212, Wirapati tidak akan bentak. Ternyata kejahatan dan kekerasan yang dilakukannya telah mengantarkan ke akhir hidupnya. Tuhan Maha mengetahui atas perbuatan seseorang. Berbuat baiklah terhadap sesama manusia.
siapa dia? Wiro Sableng, membela kebenaran, membasmi kejahatan. Inilah dia, Wiro Sableng. Sikapnya lucu, tingkahnya aneh, percis orang yang kurang ingatan dan tak sadar. Dia selengean, tapi cinta damai. Wiro Sableng disukai banyak orang. Wiro Sableng, dasar Sableng, gurunya gendeng, muridnya Sableng. Aku melangkah menyusuri dunia, mencari arti kehidupan. Walau rintangan menghalangi aku, tetap tabah menghadapinya. Si bahkan tirai yang menyelimuti diri, meraih satu keputusan. Tegakkan keadilan seluruh jagat insani. Cahaya kemenangan menyatu hati nurani. Wiro Sableng, Sinto gendeng. Wiro murid Sableng, Sinto guru gendeng. Wiro Sasono itu nama aslinya, lahir dari ibu bernama Suci dengan ayahnya bernama Raden Ranawoleng, dan dibesarkan oleh seorang guru bernama Sinto Weni alias Eyang Sinto Gendeng atau Sinto Gila. Wiro Sableng mewariskan sebuah senjata sakti berupa kambak bermata dua, berhulu satu, berkepala naga, kampak naga geni 212 namanya. Senjata pamukasnya Wiro Sableng yang hebat, yang siap membasmi orang-orang jahat. Akar 1, 2 memiliki makna di dalam kehidupan. Dalam diri manusia terdapat dua unsur ingat duniawi dan Tuhan.